Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan azab seorang rentenir kejam yang tega mengambil kasa rumah seorang janda miskin. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Dusun Sumberjati, sebuah desa kecil di lereng perbukitan Yogyakarta, menyimpan ketenangan yang menenangkan hati. Pagi hari datang dengan kabut tipis yang menyelimuti pepohonan, disambut kokok ayam dari kandang bambu. Suara gemericik air dari pancuran bambu menjadi irama kehidupan. Warga hidup sederhana. Sebagian besar adalah petani, buruh harian, dan pedagang kecil. Mereka saling mengenal, saling menolong, dan hidup dalam semangat gotong royong. Di tengah kesederhanaan itu, ada satu nama yang kerap dibicarakan dengan nada takut dan pelan. Pak Karno, pria parubaya yang tinggal di rumah paling besar di dusun itu. Rumahnya berpagar besi hitam, dindingnya berlapis keramik mahal, dan di depannya terpasang patung macan putih yang konon didatangkan dari kota. Pak Karno adalah rentenir. Ia meminjamkan uang kepada siapa saja yang membutuhkan, tapi dengan bunga mencekik dan tenggat waktu yang kejam. Tak sedikit warga yang pernah merasakan tajamnya kuku hutang Pak Karno. Sawah, motor, bahkan emas warisan keluarga pun pernah berpindah tangan karena keterlambatan bayar. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Siapa yang tak bisa bayar, siap-siap kehilangan harta, bahkan rumah. Pak Karno selalu duduk di kursi panjang dari kayu jati di teras rumahnya. Matanya tajam mengawasi siapapun yang datang. Ia jarang berbicara, hanya mengangguk atau menggeleng. Tapi ketika ia membuka mulut, kata-katanya dingin dan tajam seperti bilah pisau. Orang-orang menghormatinya bukan karena cinta, tapi karena takut. Meski begitu, tak ada yang berani melawan. Ia dikenal dekat dengan aparat desa. Katanya, beberapa dari mereka pun berhutang padanya. Maka tak heran jika ucapan Pak Karno kadang lebih didengar daripada keputusan kepala dusun sendiri. Di ujung desa, tinggal seorang janda miskin bernama Busari. Rumahnya hanya gubuk reot beratap seng. Ia hidup bersama dua anak kecilnya, berusaha bertahan dari hari ke hari dengan menjahit dan menjual pisang goreng. Tak ada yang tahu bahwa dalam diamnya, Busari tengah menghadapi badai besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Busari bangun sebelum fajar menyingsing. Di dapurnya yang gelap dan sempit, ia menyalakan api kecil dengan ranting kering, merebus air untuk membuat sarapan seadanya bagi kedua anaknya. Wajahnya tampak letih. Keriput di dahinya tak hanya karena usia, tapi karena beban hidup yang terus menekan. Beberapa bulan terakhir, anak bungsunya, Raffi, sering sakit. Demam tinggi datang silih berganti. Busari sudah membawanya ke puskesmas, tapi obat generik tak banyak membantu. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit kabupaten. Namun, untuk sekadar ongkos ke kota, ia tak sanggup, apalagi biaya pengobatan. Dalam keputusasaan, ia memberanikan diri mendatangi rumah Pak Karno. Pagi itu, dengan pakaian sederhana dan wajah penuh harap, Busari berdiri di depan pagar rumah besar itu. Setelah menunggu lama, seorang lelaki membuka pintu pagar dan mempersilahkannya masuk. Di teras, Pak Karno duduk sambil menyeruput kopi pahit. Tatapannya langsung tertuju pada Busari. "Ada apa?" tanyanya singkat. Busari menunduk. Tangannya gemetar memegang lipatan kain jari. "Saya butuh pinjaman, Pak. Anak saya sakit. Harus dibawa ke rumah sakit." Pak Karno mengangguk pelan. Ia tak bertanya panjang lebar. Ia tahu, orang seperti Busari tak akan datang kecuali karena benar-benar terdesak. 500.000. Bunga 20%. Sebulan. Busari tertegun. Tapi ia tak punya pilihan. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia mengangguk. "Tanda tangan di sini," ujar Pak Karno sambil mengeluarkan secari kertas. Tanpa membaca, Busari menandatanganinya. Di pikirannya hanya satu, menyelamatkan anaknya. Ia pulang dengan uang tunai di tangan, dan harapan kecil di hatinya. Tapi ia tak tahu,
Langkah kecil itu akan menjadi awal dari jeratan besar yang siap merampas segalanya. Sebulan berlalu. Raffi sembuh. Tapi uang yang dipinjam tak bisa dikembalikan tepat waktu. Bu Sari meminta perpanjangan. Pak Karno menolak. Bunganya bertambah. Bulan berikutnya, jumlahnya melonjak. Tak lama kemudian, surat peringatan datang. Lalu, surat penyitaan. Warga mulai membicarakan nasib Bu Sari. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menolong. Semua takut. Semua pernah merasakan kerasnya tangan Pak Karno. Dan Bu Sari, dalam diam, hanya bisa menangis di sudut rumahnya yang mulai rapuh. Menanti apa yang akan terjadi ketika batas waktu benar-benar habis. Pagi itu, langit dusun Sumberjati tampak kelabu meski matahari telah tinggi. Suasana mendung seperti ikut merasakan kegundahan yang menggantung di udara. Di ujung dusun, suara tangis terdengar dari dalam rumah kecil milik Bu Sari. Dua anaknya memeluk ibunya erat-erat. Di luar, Pak Karno berdiri bersama dua orang perangkat desa, membawa map dan lembaran surat penyitaan. Bu Sari, sesuai kesepakatan, ini hari terakhir. Sudah 3 bulan lewat dari batas waktu. Kami akan mengeksekusi, ucap Pak Karno datar. Bu Sari bersimpuh di depan pintu. Matanya sembab, tangannya terkatup. Memohon, Pak Karno, beri saya waktu sebulan lagi. Saya sudah berusaha. Saya akan jual perhiasan terakhir peninggalan almarhum suami saya. Saya mohon. Pak Karno hanya menggeleng pelan. Wajahnya tak menunjukkan belas kasihan. Ia mengisyaratkan pada salah satu perangkat desa untuk membuka paksa pintu. Salah seorang anak Bu Sari berteriak ketakutan, memeluk tiang kayu di ruang depan. Tapi tak ada yang peduli. Para tetangga hanya mengintip dari balik tirai. Tak satu pun berani keluar. Perabot rumah satu persatu diangkut keluar. Kasur tipis, meja kayu kecil, dan lemari reot diletakkan di pinggir jalan. Rumah itu dinyatakan resmi disita. Pak Karno akan menjadikannya sebagai kontrakan baru. Dan Bu Sari, ia tak punya tempat lagi untuk pulang. Menjelang sore, hujan mulai turun. Rinai lembut berubah menjadi deras. Bu Sari duduk memeluk anak-anaknya di pos ronda. Basah dan kedinginan. Beberapa warga datang memberikan nasi bungkus dan selimut. Tapi tak satu pun yang bisa mengubah kenyataan bahwa mereka kini tak lagi punya rumah. Di sisi lain dusun, Pak Karno duduk di teras rumahnya, menikmati kopi panas sambil tersenyum. Baginya, ini hanyalah hari biasa. Satu rumah lagi berhasil ia miliki. Satu korban lagi terjebak dalam sistem hutang yang ia ciptakan sendiri. Namun malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun beterbangan, dan suara aneh seperti tangis terdengar di kejauhan. Pak Karno menoleh. Tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Ia tak tahu, langit sedang mencatat. Malam datang lebih gelap dari biasanya. Langit di atas dusun Sumberjati tak menampakkan satu bintang pun. Angin bertiup dingin, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Di rumah besar berpagar besi, Pak Karno mulai merasa gelisah. Suara kokok ayam terdengar 3 kali, meski malam baru menunjukkan pukul 11. Ia menutup jendela kamarnya, lalu berjalan mondar-mandir. Sejak sore, perasaannya tak enak, dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang berat menindih. Ia mencoba menenangkan diri, mengambil air wudhu seperti yang dulu diajarkan ibunya saat kecil. Tapi sudah lama ia meninggalkan itu semua. Hatinya sudah lama beku. Ia pun akhirnya berbaring, memaksa diri untuk tidur. Tapi baru saja terpejam, ia terbangun oleh suara tangis. Tangis anak kecil. Suara itu terdengar lirih, seperti berasal dari dalam rumah. Pak Karno duduk tegak. Ia memandang sekeliling kamar, tapi tak ada siapa-siapa. Ia keluar kamar, menyalakan lampu lorong. Tingi. Hanya jam dinding yang berdetak lambat. Ia menghela napas panjang dan kembali ke tempat tidur. Namun saat ia menutup mata, suara tangis itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil, berlari di atas loteng rumah. Padahal rumah itu hanya 1 lantai. Pak Karno bangkit dengan keringat dingin mengucur di wajah.
Ia membuka pintu belakang, mencoba melihat ke sekitar. Tapi tak ada apa-apa. Ketika ia hendak menutup pintu, matanya menangkap bayangan putih berdiri di ujung kebun. Tak jelas wujudnya, hanya samar. Tapi bayangan itu mengarah langsung ke rumahnya. Ia mundur cepat, menutup pintu, mengunci semua slot. Malam itu Pak Karno tak bisa tidur. Saat menjelang subuh, ia akhirnya terlelap dalam kegelisahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah ladang yang hangus terbakar. Asap hitam mengepul ke langit. Dari kejauhan, muncul sosok berjubah putih mendekatinya. Sosok itu tak berkata apa-apa. Hanya menatapnya dengan mata tajam, lalu menunjuk ke arah rumahnya. Tiba-tiba, rumah itu meledak dalam nyala api. Pak Karno terbangun dengan napas memburu. Seluruh tubuhnya gemetar. Bajunya basah oleh keringat. Di luar, azan subuh mulai berkumandang. Tapi suaranya terdengar jauh, sangat jauh. Ia bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tua. Garis-garis ketakutan mulai tampak di sana. Tapi dalam hatinya, ia menepis semua itu. Hanya mimpi, gumamnya. Hanya mimpi. Namun, sejak hari itu, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi. Dan semuanya mengarah pada satu hal. Pembalasan. Sejak malam mimpi itu, hidup Pak Karno tak pernah sama. Setiap malam, ia terbangun oleh suara-suara aneh. Tangisan, langkah kaki, suara ketukan di jendela. Tapi saat diperiksa, tak ada siapa-siapa. Pagar terkunci, tak ada jejak, tak ada bayangan. Siang hari pun tak memberinya ketenangan. Ia mulai sering lupa pada hal-hal kecil. Uang lenyap dari laci, catatan hutang tercecer, dan para penyewa kontrakan mengeluh melihat penampakan bayangan perempuan tua lewat di lorong rumah. Beberapa bahkan memutuskan pergi. Rumah kontrakan milik Pak Karno perlahan kosong, satu persatu. Suatu sore, saat sedang duduk di teras, Pak Karno melihat seekor burung gagak hinggap di pagar rumahnya. Ia mencoba mengusirnya, tapi burung itu tak bergerak. Matanya menatap Pak Karno tajam. Sejak kecil, ia diajari bahwa gagak adalah pertanda buruk. Ia bergidik. Dan benar saja, malam itu, mimpi buruk kembali datang. Dalam tidurnya, ia kembali melihat rumahnya terbakar. Tapi kali ini, ia sendiri berada di dalamnya. Suara jeritan menggema. Dari jendela, tampak Bu Sari berdiri memeluk kedua anaknya. Wajah mereka penuh luka, namun mata mereka tajam memandang. Tak berkata apa-apa, hanya menatap, sampai nyala api menelan semuanya. Pak Karno terbangun dengan teriakan. Napasnya tersengal. Kali ini, ia sadar tubuhnya benar-benar panas. Keringat membanjir, tapi dingin seperti air es. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya lunglai. Ia meraba dahinya. Panasnya tak wajar. Selama 3 hari berturut-turut, Pak Karno terbaring. Dokter datang, tapi tak menemukan penyakit yang jelas. Stres berat, kata mereka. Tapi Pak Karno tahu ini bukan soal pikiran. Ini lebih dalam, lebih mengerikan. Selama ia terbaring, tak ada seorang pun yang datang menjenguk, kecuali pembantu rumah yang hanya datang sebentar dan cepat-cepat pulang. Telepon genggamnya berkali-kali berbunyi, tapi ia tak sanggup menjawab. Kepalanya terasa berat. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bu Sari dan 2 anaknya berdiri di depan pintu, diam, tapi menyimpan luka dalam. Hari keempat, Pak Karno mencoba bangkit. Ia berjalan ke depan cermin. Tapi saat ia memandang bayangannya sendiri, ia tertegun. Di balik pantulan wajahnya, berdiri sosok perempuan dengan rambut kusut, wajah pucat, dan mata menatap kosong. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ruangan kosong. Ia jatuh terduduk. Ketakutan mulai mengambil alih hatinya. Tapi meski begitu, mulutnya masih saja bergumam, menolak untuk percaya. Ini hanya halusinasi, hanya kebetulan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah azab yang mulai datang perlahan, tapi pasti. Pagi itu,
Udara dusun Sumberjati lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal menggantung rendah, membuat pepohonan tampak seperti bayangan. Pak Karno duduk di ruang tamu dengan tubuh berselimut sarung. Tatapannya kosong menembus kaca jendela, seperti mencari sesuatu yang tak pernah kembali. Sudah seminggu lebih ia tak keluar rumah. Seorang pembantu desa datang membawakan makanan setiap pagi, lalu buru-buru pergi. Tak ada yang mau berlama-lama di rumah itu. Orang-orang mulai membicarakan keanehan yang terjadi. Beberapa berkata rumah Pak Karno dikutuk. Beberapa percaya Bu Sari yang mendoakan sesuatu. Yang pasti, hari-hari Pak Karno berubah sunyi. Sangat sunyi. Tapi pagi itu berbeda. Dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua yang berjalan pelan menuju rumahnya. Jubahnya lusuh. Wajahnya tak begitu jelas karena tertutup caping bambu. Tanpa mengetuk, orang itu duduk di kursi batu depan teras. Pak Karno, yang melihatnya dari balik tirai, merasa dadanya sesak. Ia keluar perlahan. "Ada perlu apa?" tanyanya lirih. Orang tua itu tak menjawab. Ia hanya membuka capingnya perlahan. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Suara beratnya keluar pelan. "Segala yang kau ambil akan kembali, tapi bukan dalam bentuk yang kau harap." Pak Karno mengernyit. "Siapa kau?" Lelaki itu berdiri tanpa menjawab. Ia melangkah pergi, perlahan ditelan kabut. Pak Karno mengejarnya, tapi saat sampai di jalan depan, sosok itu sudah hilang. Hanya bekas jejak basah di tanah. Ia berdiri lama di sana, mematung. Hatinya diguncang sesuatu yang tak ia pahami. Siang harinya, kabar datang dari kota. Salah satu rumah kontrakan milik Pak Karno terbakar. Tak ada korban jiwa, tapi seluruh bagian rumah hangus. Warga yang menyaksikan berkata api menyala tiba-tiba, tanpa sebab. Tak ada kabel korslet, tak ada tabung meledak. Api seperti muncul dari lantai dan menjilat seluruh dinding. Pak Karno mendatangi lokasi dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia berdiri di depan puing-puing rumah, menatap abu dan arang yang masih berasap. Di antara reruntuhan, ia melihat benda yang membuat lututnya hampir roboh. Sebuah bingkai foto kecil, milik penyewa lama, yang dulu digusurnya secara paksa. Foto seorang perempuan muda memeluk anaknya. Wajahnya mirip, sangat mirip dengan Bu Sari. Pak Karno kembali ke rumahnya malam itu dengan langkah gontai. Ia duduk di kursi panjang tempat biasa ia memandang desa. Tapi kini, yang ia lihat hanyalah bayangan masa lalu. Semua wajah yang pernah ia sakiti. Semua tangisan yang pernah ia abaikan. Dan saat malam menjelang, rumahnya kembali sunyi. Tapi dalam sunyi itu, terdengar napas. Endeng. Berat. Seperti seseorang sedang duduk, tepat di sampingnya. Langit malam itu seperti ditutupi kain hitam. Tak ada bulan. Tak ada bintang. Angin bertiup lirih. Namun dinginnya seperti merasuk ke tulang. Di dalam rumah besar Pak Karno, lilin kecil menyala di ruang tamu. Listrik padam sejak sore. Entah mengapa, hanya rumah itu yang gelap. Pak Karno duduk meringkuk di kursinya. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan rambutnya memutih cepat. Ia tak lagi seperti rentenir kejam yang dulu dikenal warga. Kini ia seperti bayangan dari dirinya sendiri, ketakutan, penuh waspada, dan selalu menoleh ke belakang. Tepat pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar. 3 kali. Lalu hening. Pak Karno menahan napas. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu kembali. Lebih keras. 3 kali. Lalu suara derit pintu. Padahal semua pintu terkunci. Ia berdiri dengan gemetar. Mengambil senter. Cahaya kuning dari senter menari-nari di dinding saat tangannya bergetar hebat. Ia menyusuri lorong menuju dapur. Tempat suara berasal. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, ada jejak kaki. Bah. Seperti bekas air sumur. Dan jejak itu mengarah ke kamarnya. Dengan jantung berdegup tak karuan, ia kembali ke kamar. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Saat ia mendorongnya, lampu di dalam kamar tiba-tiba menyala sendiri. Padahal listrik masih padam. Di dalam,
Seseorang duduk di tepi ranjangnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya pucat, bajunya lusuh, seperti yang dikenakan Busari di hari penyitaan rumahnya. Tapi matanya hitam legam, kosong, dan menatap Pak Karno. "Balikan yang bukan milikmu," bisiknya pelan, nyaris seperti desir angin. Pak Karno menjerit. Tubuhnya roboh ke lantai. Tapi saat ia menoleh lagi, sosok itu hilang. Kamarnya kembali gelap. Jeritannya membangunkan beberapa tetangga terdekat. Tapi tak satu pun yang berani datang. Mereka hanya melihat dari jauh. Jendela rumah Pak Karno terbuka sendiri. Tirainya berkibar liar. Dan suara tawa anak-anak terdengar samar dari dalam. Tawa yang tak semestinya terdengar di rumah orang tua. Apalagi di tengah malam seperti itu. Esok paginya, Pak Karno ditemukan lemas di depan pintu rumahnya. Matanya kosong, seperti kehilangan arah. Ia hanya duduk memeluk lutut, bergumam tak jelas. Dia datang, mereka semua datang, malam-malam mereka datang. Warga mulai membicarakan kemungkinan Pak Karno kerasukan. Ada yang bilang ia diganggu makhluk halus. Ada juga yang percaya, ini adalah balasan dari Allah atas semua kesewenang-wenangannya. Namun satu hal yang pasti, semenjak malam itu, rumah Pak Karno tak lagi sama. Dan malam-malamnya tak pernah lagi sepi. 3 hari setelah kejadian itu, kabar tersebar cepat ke seluruh penjuru dusun Sumberjati. Pak Karno menghilang. Pagi itu, salah satu warga yang biasa mengantar makanan mendapati rumah Pak Karno dalam keadaan terbuka. Pintu depan terayun pelan, seolah baru saja dilalui seseorang. Meja makan berantakan. Kursi terjatuh, dan pecahan gelas berserakan di lantai. Tak ada jawaban ketika namanya dipanggil. Tak ada suara dari dalam rumah. Hanya keheningan, yang makin lama makin mencekam. Beberapa pemuda desa akhirnya memberanikan diri masuk. Mereka menyusuri setiap sudut rumah, dari ruang tamu hingga kamar belakang. Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan Pak Karno. Baju tidurnya masih tergantung. Sandal rumahnya ada di dekat ranjang. Bahkan jam tangannya tertinggal di atas meja. Di kamar utama, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua tercekat. Di atas ranjang, tergeletak selembar kertas kusam, ditulis dengan tangan gemetar. Saya melihat mereka. Setiap malam. Wajah-wajah yang saya abaikan. Tangis yang saya telan mentah-mentah. Mereka membawaku pulang, ke tempat yang tak bisa kembali. Jangan cari saya. Doakan saja saya. Tak ada tanda darah. Tak ada bekas pergulatan. Tapi di dinding kamar, tergurat dengan arang, satu kalimat besar. Inilah balasan bagi yang menindas tanpa belas kasih. Setelah itu, tak ada yang berani tinggal lama di rumah itu. Pak Lurah memutuskan menutupnya dengan papan dan rantai. Tapi setiap malam, warga sekitar masih mendengar suara tangis dari dalam. Kadang diselingi suara tawa anak kecil. Kadang suara kursi diseret. Seminggu kemudian, langit Sumberjati diliputi awan gelap. Petir menggelegar tanpa henti. Dan hujan turun deras. Kilat menyambar satu titik di dusun. Api membubung tinggi dari rumah Pak Karno. Warga berlarian keluar. Tapi tak satu pun berani mendekat. Api melahap rumah itu dengan cepat. Namun tak menjalar ke rumah lain. Seolah amarah langit hanya tertuju pada satu tempat. Keesokan paginya, yang tersisa hanyalah arang dan puing hitam. Di tengah reruntuhan, batu nisan kecil tertancap sendiri. Tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Di atasnya tertulis, untuk mereka yang terinjak, Allah tak pernah tidur. Sejak saat itu, rumah itu tak dibangun kembali. Tanahnya dibiarkan kosong, ditumbuhi semak dan bunga liar. Warga menyebutnya sebagai tanah tumbal. Tempat di mana kezaliman dibalas tanpa kompromi. Busari dan anak-anaknya, setelah ditolong oleh seorang dermawan dari kota, kini tinggal di tempat yang lebih layak. Mereka hidup tenang. Dan nama Pak Karno pelan-pelan menghilang dari percakapan orang-orang. Tapi cerita tentangnya terus hidup sebagai pengingat bagi siapapun yang hendak menindas mereka yang lemah. Karena azab tak selalu datang seketika. Tapi saat ia datang, tak ada tempat untuk lari.
Kisah ini mengajarkan bahwa kezaliman, sekecil apapun, akan dibalas oleh Allah dengan cara yang tak pernah kita sangka. Jangan pernah menganggap enteng dua orang-orang yang teraniaya, karena tangis mereka tak pernah sia-sia di hadapan Allah. Harta yang diperoleh dari jalan yang salah, cepat atau lambat akan menjadi beban, bukan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Disclaimer. Cerita ini adalah fiktif, ditulis dan disusun dengan gaya nyata agar dapat menggugah hati serta memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap bagiannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.